Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reni Epasari, NPM 2470 112033, kelas S242K dengan program studi Sistem Informasi, mata kuliah Data Mining. Perbandingan algoritma C4 dan Navy Base untuk menentukan penerima bantuan bedah rumah di Kabupaten Tanggamus. Latar belakang, bantuan bedah rumah merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Proses seleksi penerima bantuan sering dilakukan secara manual. Yang ketiga, penentuan penerima terkadang kurang tepat sasaran. Yang keempat, dibutuhkan sistem pendukung keputusan berbasis data mining. 4. Algoritma C45 dan Navy Base dipilih untuk dibandingkan tingkat akurasinya. Permasalahan utama dalam penyaluran bantuan bedah rumah adalah ketidaktepatan dalam menentukan masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan dengan jumlah data masyarakat yang besar. Metode manual menjadi kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, teknologi data mining digunakan untuk membantu proses klasifikasi penerima bantuan agar lebih objektif dan efisien. Rumuan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan algoritma C45 dalam menentukan penerimaan bantuan bedah rumah. Yang ketiga, bagaimana penerapan algoritma Navy Base dalam menentukan penerima bantuan. Yang tiga adalah algoritma mana yang memiliki tingkat akurasi lebih baik. Yang dimaksud dengan rumusan masalah di sini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kedua algoritma dalam proses klasifikasi data masyarakat. Penelitian juga dilakukan untuk membandingkan performa kedua metode berdasarkan tingkat akurasi, presisi, dan kecepatan klasifikasi. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, menerapkan algoritma C45 pada data penerima bantuan. Yang kedua, menerapkan algoritma Navy Base pada data penerima bantuan. Yang ketiga, membandingkan hasil akurasi kedua algoritma. Yang keempat, memberikan rekomendasi metode terbaik. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sistem klasifikasi yang mampu membantu pemerintah daerah dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan bedah rumah secara lebih cepat dan adil. Manfaat penelitian ada 3 bagi pemerintah, yaitu membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, meminimalkan kesalahan seleksi. Bagi penelitian, yang pertama adalah menjadi referensi pengembangan data mining. Yang kedua, menambah pengetahuan mengenai algoritma klasifikasi. Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu bantuan lebih tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan keadilan sosial. Dengan adanya sistem klasifikasi berbasis data mining, proses penentuan penerima bantuan menjadi lebih transparan dan akurat, sehingga manfaat bantuan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data mining. Data mining adalah proses menemukan pola atau informasi penting dari kumpulan data, digunakan untuk analisis, prediksi, dan klasifikasi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Algoritma C45 dikembangkan oleh Ross Quinlan, merupakan pengembang dari ID3, menghasilkan pohon keputusan yang dapat menggunakan konsep entropi dan again. Algoritma C45 di sini bekerja dengan membentuk pohon keputusan berdasarkan atribut yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Metode ini mudah dipahami karena menghasilkan aturan keputusan yang jelas. Cara kerja C45 terdiri dari 5, yaitu menentukan atribut. Yang kedua, menghitung entropi. Ketiga, menghitung gen. Yang keempat, memilih atribut dengan gen tertinggi. Yang kelima, membentuk pohon keputusan. Algoritma C45 memilih atribut terbaik berdasarkan nilai gen tertinggi untuk dijadikan akar pohon keputusan. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data berhasil diklasifikasi. Algoritma Navy Base memiliki 4. Yang pertama, metode klasifikasi berbasis probabilitas. Menggunakan teorema Bayes mengasumsikan setiap atribut bersifat independen dan cocok untuk data klasifikasi. Navy Base menghitung kemungkinan suatu data termasuk dalam kategori tertentu berdasarkan probabilitas atribut yang dimiliki. Metode ini terkenal cepat dan sederhana dalam proses klasifikasi. Data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah penghasilan, yang kedua kondisi rumah, yang ketiga jumlah tanggungan, keempat status pekerjaan, luas bangunan, dan status kepemilikan rumah.
Data penelitian diperoleh dari masyarakat Kabupaten Tanggamus yang menjadi calon penerima bantuan bedah rumah. Setiap atribut digunakan sebagai dasar penentuan kelayakan penerima bantuan. Metodologi penelitian diambil dari pengumpulan data, pre-processing data, penerapan algoritma, pengujian model, dan analisis data. Penelitian dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil klasifikasi. Tahap pre-processing dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan data sebelum diproses oleh algoritma. Pre-processing data yaitu pembersihan data, penghapusan data kosong, transformasi data, dan normalisasi data. Pre-processing sangat penting agar data yang digunakan memiliki kualitas baik. Data yang tidak lengkap atau tidak konsisten dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Implementasi C45 yaitu menghitung entropi setiap atribut, menghitung gen, menentukan node akar, dan membentuk decision tree. Pada tahap implementasi, algoritma C45 menghasilkan pohon keputusan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah masyarakat layak menerima bantuan atau tidak. Implementasi Naive Bayes menghitung probabilitas kelas, menghitung probabilitas atribut, dan menentukan klasifikasi. Naive Bayes mengelompokkan data berdasarkan peluang terbesar dari hasil perhitungan probabilitas. Proses ini lebih sederhana dibandingkan pembentukan decision tree. Pengujian sistem. Metode pengujian terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada confusion metric, yang kedua ada accuracy, yang ketiga precision, yang keempat adalah recall. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan masing-masing algoritma dalam mengklasifikasikan data penerima bantuan. Hasil C45 yaitu ada accuracy, contoh. Accuracy 89%, precision 87%, dan recall 90%. Algoritma C45 menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelompokkan data masyarakat berdasarkan atribut yang tersedia. Decision tree yang dihasilkan juga mudah dipahami. Hasil Naive Bayes. Contoh hasil Naive Bayes yaitu accuracy 84%, precision 82%, recall 85%. Naive Bayes memiliki kecepatan klasifikasi yang baik, namun tingkat akurasinya sedikit lebih rendah dibandingkan algoritma C45. Nah, di sini ada perbandingan algoritma dan Naive Bayes. Dari segi metode, C45 menggunakan decision tree, sementara Naive Bayes menggunakan probabilitas. Dari segi aspek akurasi, C45 lebih tinggi, kemudian Naive Bayes dia lebih rendah akurasinya. Kemudian dari aspek kecepatan, untuk C45 kecepatannya sedang, sementara Naive Bayes kecepatannya dia lebih cepat. Kemudian dari aspek interpretasi, C45 dia mudah dipahami, sedangkan Naive Bayes lebih kompleks. Nah, ada analisis hasil. C45 lebih efektif untuk klasifikasi penerima bantuan. Decision tree membantu memahami faktor penentu, sementara Naive Bayes tetap efektif untuk data besar. Di sini, hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma C45 lebih cocok digunakan dalam sistem penentuan penerima bantuan karena memberikan hasil klasifikasi yang lebih akurat dan mudah dianalisis. Kesimpulan, algoritma C45 dan Naive Bayes dapat digunakan untuk klasifikasi penerima bantuan. C45 memiliki akurasi lebih tinggi, sistem data mining membantu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Di sini penelitian membuktikan bahwa penerapan data mining dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan secara lebih objektif dan efisien. Saran, menambah jumlah data penelitian menggunakan algoritma lain sebagai pembanding, mengembangkan sistem berbasis web. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data lebih banyak dan metode lain agar hasil penelitian semakin akurat dan optimal. Kemudian ada daftar pustaka. Di sini untuk jurnal ini disusun oleh Hanji dan Camber M, data mining konsep. Kemudian ada Kusrini yang berjudul algoritma data mining. Kemudian ada Quinlan, GR, C45 program for machine learning. Kemudian ada jurnal terkait klasifikasi penerima bantuan sosial disertai dengan referensi penelitian data mining terbaru. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber teori dan referensi penelitian yang mendukung pembahasan dalam presentasi. Terima kasih. Saya Rene.